adalah salah satu kekuatan bagi umat atau bangsa, betul? Betul. Untuk melihat nasib masa depan suatu bangsa atau negara, yakni dengan melihat generasi. Jika generasi mudanya berilmu, maka negara akan maju. Jika generasi mudanya beriman, maka negara akan aman. Jika generasi mudanya berakhlak mulia, maka negara akan jaya. Jamaah. Hai. Jamaah. Hai, hai. Alhamdulillah. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah mengkhawatirkan nasib umatnya yang seperti buih di lautan. Banyak tapi pantang berenang. Banyak tapi tidak punya daya kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan. Dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisi umat pada saat itu hanya kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mempermainkan kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan kamu dari agama. Dari segi maksiat dan mungkar, seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam dari dalam diri kita. Teman-teman, sepertinya kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah tersebut sudah terjadi sekarang ini. Banyak umat Islam, terutama generasi muda kita sekarang, terbuai akan kemajuan teknologi dan budaya asing. Banyak generasi muda kita sekarang keluar malam berduaan antara laki-laki dan perempuan, betul? Betul. Baju anak sekarang banyak yang belum jadi tapi sudah dipakai. Di bawah pendek, atasnya pun nampak ketek. Naudzubillah. Jamaah. Hai. Jamaah. Hai. Alhamdulillah. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kurangnya fondasi adab dan akhlak pada generasi muda kita sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa misi mulia, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu, bagaimana caranya mencetak generasi muda yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia? Generasi muda yang solih, solihah. Mau Nabil kasih tahu? Mau. Mau? Tak lain dan tak bukan adalah dengan diajarkan ilmu agama dari sejak dini. Dan belajar ilmu agama itu salah satunya adalah belajar di dalam pondok pesantren. Teman-teman, dengan kita belajar di dalam pondok pesantren, maka kita akan terselamatkan dari pengaruh negatif dunia maya, godaan-godaan dari para tiktoker, pengaruh negatif dari para youtuber yang semakin merajalela, yang membuat generasi muda menjadi generasi muda yang pemalas. Maka tidak akan tercetak generasi muda malas, tetapi yang tercetak adalah generasi cemas. Teman-teman, dengan kita belajar di dalam pondok pesantren, maka insya Allah akan lahirlah generasi muda yang berilmu amalia, yang Qur'aniyah, yang berakhlakul karimah, yang solih-solihah kayak Nabi nih, yang taat kepada Rabbnya, yang mengikuti sunnah Rasulnya. Maka terwujudlah Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin. Karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim.
ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu